Bisa, kayaknya bisa. Oke, Kak. Sip. Nah, udah ada ini tanda merekam. Selamat sore, Bu Ivon. Ini silau, Pak. Silau. Udah, mulai aja kali dulu ya, biar cepat pulang. Oke, siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ivon Arianti Tampi, SE, selaku Kasubag TU Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, dan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya bentar untuk mengikuti sosialisasi singkat ini. Kami ucapkan terima kasih. Untuk menghemat waktu, pelatihan teknis meteorologi maritim tentang data yang sudah kami olah dan data pasang surut. Baik, langsung saja untuk sosialisasi ini akan dibawakan oleh Bapak Riki Daniel Aror SSI, MSI. Kepada Bapak Riki, kami persilakan. Terima kasih, Mas Moderator, yang telah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan terkait hasil dari pelatihan teknis meteorologi maritim tahun 2020. Jadi kurang lebih sekitar 2 minggu pada pertengahan hingga akhir September saya dan juga saudara Koirul Insan mengikuti pelatihan teknis meteorologi maritim, dan di dalamnya kami diberikan pelatihan, diberikan materi tentang bagaimana cara pengolahan data BMKG OFS dan kemudian membuat prediksi pasang surut melalui data-data observasi yang kita miliki, khususnya dari data AWS. Nah, adapun tata saji atau
topik-topik yang akan kami paparkan di kesempatan ini adalah terkait BMKG OVS. Di situ kami sudah membuat peta analisis angin bulanan untuk periode 2019. Jadi dari Januari hingga Desember. Begitupun dengan gelombang, itu gelombang analisis bulanan periode 2019. Kemudian yang berikut ada pasang surut. Jadi kami membuat prediksi pasang surut bulan September tahun 2020 dan juga prediksi pasang surut untuk bulan Oktober tahun 2020. Nah, untuk peta analisis angin bulanan ini untuk 2019, ya untuk semester pertama ini seperti ini ya. Jadi sebarannya kita bisa lihat untuk Januari, Februari, Maret, April itu cenderung itu dari arah utara. Jadi angin cenderung dari arah utara atau khususnya di wilayah kita di Sulawesi Utara, sebenarnya dari utara hingga timur. Ya, jadi kalau kita bisa lihat dari semester pertama ini, di bulan Februari itu cukup tinggi di daerah Sangihe dan Talaut, khususnya sebelah utara Sangihe dan Talaut, yang kita tahu bersama itu adalah berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, jadi di situ anginnya hingga angin rata-ratanya 15 sampai 20 knot. Kemudian yang paling rendah itu di bulan April, ini tercatat di bulan Mei. Saya ulangi maksudnya di bulan Mei itu sudah mulai masa transisi atau sebenarnya sudah kalau kita lihat lebih dominan dari selatan. Nah, itu kecepatan angin relatif lebih rendah daripada bulan-bulan yang lain. Nah, kemudian untuk semester kedua, nah ini untuk semester kedua, di angin untuk di bulan Juli, Agustus, September itu cenderung dari arah selatan. Nah, dan yang paling tinggi itu memang ada di bulan Agustus untuk tahun 2019 ini. Itu yang terdampak itu Laut Sulawesi bagian utara, sebelah timur Sitaro atau Siau, Tagulandang, dan Biaro, kemudian sebelah timur dan selatan Kepulauan bahan presentasi hilang kayaknya ya, sempat terputus. Saya share screen lagi. Apakah suara saya masih bisa terdengar? Ya, masih, Kak. Oke, terima kasih konfirmasinya. Jadi saya lanjutkan, mungkin tadi kendala jaringan. Nah, jadi untuk di semester kedua di tahun 2019 itu bulan Agustus itu yang paling terdampak adalah wilayah-wilayah di Laut Maluku bagian utara, kemudian perairan Sangihe Talaut, kemudian Sitaro juga ya. Nah, sedangkan pada saat angin-angin yang tidak terlalu kencang itu ada pada bulan Oktober dan November. Bulan Desember itu sudah mulai agak meningkat, tapi belum pada titik puncaknya karena puncaknya itu pada semester pertama itu di bulan Februari. Nah, kemudian untuk gelombang, ini adalah peta analisis gelombang bulanan periode tahun 2019. Untuk semester pertama ini kita lihat bahwa bulan Januari itu cenderung lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain, khususnya untuk wilayah Sangihe Talaut, kemudian Laut Maluku bagian utara, kemudian sebelah timur Kepulauan Sitaro. Nah, bikin juga bulan Februari itu agak tinggi, namun seiring bertambahnya waktu di bulan Maret, kemudian April semakin menurun. Bahkan di bulan Mei itu hampir tidak ada gelombang yang cukup signifikan. Sehingga di 2019 itu pun kita Stasiun Meteorologi Maritim Bitung jarang sekali mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi. Untuk semester yang kedua, nah untuk semester kedua kita bisa lihat
Di bulan Agustus itu cenderung arah gelombang searah dengan arah datangnya angin, itu cenderung dari selatan, sehingga wilayah-wilayah yang terdampak pun itu sama dengan angin pada bulan Agustus, yaitu pada daerah-daerah di Laut Maluku bagian utara, sebelah timur Kepulauan Sangihe, kemudian sebelah timur Sitaro, dan kemudian hampir di seluruh wilayah Kepulauan Talaut. Nah, namun untuk pada yang terendah itu pada bulan Oktober 2019, karena itu sudah masuk masa-masa transisi peralihan dari selatan kembali ke utara. Nah, kemudian untuk pasang surut, nah kita masuk di yang kedua adalah prediksi pasang surut bulan September tahun 2020. Jadi data ini adalah data hasil olahan yang diambil dari hasil pengamatan bulan Agustus untuk dibuatkan prediksi untuk bulan Septembernya. Seperti ini. Jadi kita bisa lihat polanya itu kalau di bulan September ini diprediksi bahwa pada tanggal sekitar tanggal 19 dan 20 itu selisih antara pasang dan surutnya relatif jauh. Sedangkan untuk di sekitar tanggal 11, 12 itu selisih antara pasang dan surutnya itu relatif lebih kecil. Nah, kemudian untuk bulan Oktober, ini bulan Oktober adalah prediksi pasang surut bulan Oktober diambil dari data pengamatan bulan September. Nah, kita bisa lihat juga di sini ada pola-pola harmonik pasang surut, dan selisih yang terjauh itu kita bisa lihat di pada tanggal 19 Oktober itu relatif lebih tinggi selisih antara pasang dan surutnya, sedangkan untuk yang selisih yang terendah ada pada tanggal 11 dan 25 Oktober. Nah, demikian yang bisa kami paparkan dari hasil pengolahan data BMKG OFS dan juga pasang surut dari kami, peserta pelatihan teknis meteorologi maritim tahun 2020, khususnya saya dan juga Saudara Irul. Dan barangkali ada pertanyaan atau masukan dan saran, kami kembalikan dulu ke moderator. Oke, luar biasa sekali presentasi dari Bapak Riki. Terima kasih Bapak Riki. Ibu Ivon atau ada tanggapan atau masukan, kami persilakan. Bisa langsung unmute atau angkat tangan, raise hand. Atau bisa juga di chat room. Izin. Silakan Kak Monik. Mau tanya yang gelombang, untuk angin dan gelombang boleh ditampilkan screen-nya. Baik, sebentar. Apa sudah terlihat peta anginnya? Belum terlihat. Apa tampung dulu atau langsung mau dijawab? Sebentar, tadi koneksi di sini sempat terputus. Sebentar ya. Oke. Ya, bisa diulang pertanyaannya?
Tadi kan angin dan gelombang itu berbanding lurus pada bulan-bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang saya mau tanyakan, apakah penyebab sehingga pada bulan angin dan gelombang khususnya di Sulut ini cenderung lebih tinggi? Apakah memang seperti itu? Maksudnya apakah atau mungkin ada gangguan lain? Demikian. Barangkali ada pertanyaan lain ya, nanti ditampung. Baik, sementara ditampung dulu. Untuk rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan atau tanggapan. Kalau belum ada, mungkin dijawab dulu ya, sambil dipikir-pikir, barangkali ada yang mau bertanya. Bisa begitu, moderator, saya jawab dulu. Baik, dijawab dulu Kak Riki. Nanti ada yang menyusul nanti setelah ini. Ya, baik. Terima kasih. Jadi menarik sekali ya, memang wilayah kita, wilayah Sulawesi Utara, itu memang bisa dibilang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik di sebelah utara. Memang tidak secara langsung, tapi dampak-dampak yang bisa ditimbulkan yang diakibatkan oleh fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik itu bisa berdampak di kita wilayah Sulawesi Utara. Apalagi secara geografis kita bisa lihat posisi Pulau Sulawesi dan juga Pulau Halmahera itu dibatasi oleh Laut Maluku. Nah, Laut Maluku ini seperti lorong ya, seperti lorong angin. Jadi kalau kita lihat ini cenderung di situ daerah-daerah yang terjadi pembangkitan gelombang yang tinggi. Karena daerah-daerah terbuka, apalagi arah datangnya misalnya dari utara, ketika pada awal-awal bulan di awal-awal tahun, nah seperti itu dari utara cenderung lebih dominan. Nah itu massa udara yang sangat banyak masuk ke wilayah kita Sulawesi Utara, itu seperti termampatkan oleh kepulauan yang ada di Filipina, kemudian masuk di Halmahera, kemudian akhirnya memuncak di wilayah Sangihe Talaut, kemudian Laut Maluku. Demikian juga sebaliknya. Pada bulan-bulan Agustus, ketika angin selatan, angin dari Laut Banda, kemudian mengarah ke Laut Maluku bagian selatan, itu pasti melewat yang saya katakan tadi seperti lorong angin antara Pulau Sulawesi dan juga Pulau Halmahera. Sehingga di sini daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang dengan gelombang yang lebih tinggi. Jadi bisa kami jawab bahwa memang pengaruh bukan hanya pengaruh lokal saja yang berpengaruh di wilayah perairan Sulawesi Utara, tapi pengaruh-pengaruh regional bahkan global, yaitu pengaruh-pengaruh dari Samudra Pasifik, kemudian dari utara, kemudian dari selatan itu dari Laut Banda yang begitu luas sehingga memasuk ke arah utara melewati Laut Maluku itu cenderung sempit. Jadi di situ gelombang sering dibangkitkan sehingga lebih tinggi, seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Kak Monik? Apakah sudah menjawab? Apakah ada tanggapan lagi? Ya, siap. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Monik. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Itu bunyi gini ya? Ya, Pak. Halo Pak Riki. Ya, silakan Pak. Silakan, iya. Pak Dar. Terima kasih Pak Riki, Pak
Mas Insan. Itu kenapa ya kalau historis kejadian tadi Pak Riki kan laut di sekitar Sulawesi Utara itu gelombangnya tinggi, tapi artinya tidak ganas-seganas di selatan ya. Saya jarang mendengar misalnya orang terseret arus atau nelayan kecelakaan atau kapal ini dibandingkan dengan pelayaran-pelayaran di wilayah tengah sana dan selatan. Itu barangkali Pak Riki. Artinya saya jarang sekali mendengar atau tidak mendengar sama sekali kejadian itu tadi keganasan gelombang di utara sampai memakan korban misalnya nelayan atau pelayaran gitu. Itu aja Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Daryatno, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Bitung. Pak Riki, apakah langsung dijawab? Ya, mungkin langsung dijawab biar langsung tuntas ya, gitu ya. Baik, silakan Pak. Ya, jadi mohon izin Pak, terima kasih Pak Kasmar atas pertanyaannya. Memang unik sekali Indonesia, kita negara kepulauan dengan ada yang bilang 13.000 pulau, ada yang bilang 17.000 pulau, tergantung yang menghitungnya siapa gitu. Karena ada juga katanya 17.000 pulau ya, termasuk pulau yang belum diberi nama. Nah, kemudian 13.000 pulau itu yang sudah diberi nama. Dan masing-masing wilayah itu punya keunikan masing-masing. Jadi begitu beragam, bukan hanya suku dan etnis yang sangat beragam, tapi juga kondisi-kondisi fenomena cuaca di wilayah kita Indonesia ini sangat beragam. Memang di wilayah selatan itu cenderung selatan Indonesia, kemudian sebelah barat Indonesia, sebelah barat Sumatera, selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara itu cenderung hampir sepanjang tahun itu gelombangnya tinggi karena memang pengaruh-pengaruh swell atau alun dari Samudra Hindia itu sangat kuat. Karena dibandingkan dengan wilayah kita di sebelah utara Indonesia, itu ada pulau Asia yang cenderung lebih besar dibandingkan di selatan hanya pulau Australia. Nah, jadi pulau-pulau yang ada atau benua bahkan yang ada di utara ini memberikan pengaruh juga, memberikan dampak sehingga mengurangi penjalaran gelombang khususnya swell atau alun yang masuk di wilayah kita di wilayah Indonesia sebelah utara. Ya mungkin itu Pak analisis kami. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oke Mas Riki, terima kasih Pak Iri, Pak Koiri. Baik, terima kasih Bapak Riki, Pak Daryatno juga. Mungkin ada lagi rekan-rekan yang lain mungkin. Bisa langsung unmute atau bisa lewat chat. Pendapatan ikan gimana ya? Ya Pak. Pendapatan ikan tangkap ataupun laut ataupun kalau wisata mungkin dari sisi ini kita menang wisata ini ya, nelayan, wisata apa ini? Wisata laut dibandingkan selatan ya. Ya, betul Pak. Jadi wilayah kepulauan itu memiliki juga beraneka ragam ekosistem yang bisa dinikmati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan kalau gelombang yang tinggi di selatan, yaitu tentunya berpengaruh terhadap aktivitas wisatawan, sehingga wilayah kita di utara Indonesia ini cenderung lebih gelombangnya bisa diprediksi, kemudian lebih cenderung aman untuk para wisata, sehingga nelayan-nelayan wisata pun atau pemandu-pemandu wisata sangat
apa ya, terbuka peluangnya untuk membawa para wisatawan itu ke pulau-pulau yang ada di sebelah utara atau Indonesia bagian dalam, perairan dalam Indonesia, karena cenderung gelombangnya lebih tenang. Tapi yang di selatan Jawa, kemudian sebelah barat Sumatera juga itu jadi spot wisata tersendiri bagi peselancar-peselancar, karena mereka memang mencari atau memanfaatkan gelombang yang tinggi untuk berselancar. Nah, demikian kira-kira Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Riki, Pak Koril. Tadi saya belum baca kesimpulan apa ya dari ini paparan tadi ya. Oh iya Pak. Jadi kesimpulan memang belum kami tuangkan dalam tulisan, namun secara keseluruhan bisa kami sampaikan bahwa untuk singkat-singkat aja nggak apa-apa. Ya, untuk pada bulan-bulan Februari itu memang adalah puncak untuk angin, sehingga wilayah laut Maluku bagian utara, perairan Sangieta Laut, kemudian Kepulauan Sitaro itu cenderung tinggi untuk kecepatan angin. Nah, diikuti juga dengan gelombang yang sebenarnya di bulan-bulan Januari kemudian Februari juga cukup tinggi. Sedangkan untuk periode semester kedua itu dari bagian selatan, angin dari selatan yang juga hampir sama, daerah-daerah yang terdampak adalah daerah-daerah di Laut Maluku bagian utara, kemudian perairan Sangieta Laut, Kepulauan Sitaro. Kemudian untuk pasang surut bisa kami simpulkan bahwa untuk wilayah Sulawesi Utara atau khususnya di Bitung itu data yang ada di kita itu memang bisa dibilang ada, tapi beberapa bulan yang lalu memang kita tahu bersama bahwa sedang dalam perbaikan penggantian baterai, sehingga data di bulan September yang menjadi kesulitan adalah datanya kurang lengkap, namun dengan berbagai cara kami bisa manfaatkan. Namun di akhir-akhir bulan, bahkan sampai saat ini, kondisi alat sudah baik dan kita bisa gunakan datanya untuk prediksi bahkan pengolahan parameter-parameter cuaca yang lain. Demikian kesimpulannya Pak. Pak Riki. Ya Pak. Mungkin itu kesimpulan dari sisi analisis anunya ya, kondisi cuaca ya, ini gelombang. Barangkali mungkin ada, kan saya nggak tahu sih, perlu nggak misalnya kesimpulan dari sisi karakteristik dan potensi laut dan pantainya. Nah itu barangkali perlu juga barangkali, tapi saya nggak tahu ini hanya analisis cuacanya saja atau dari sisi yang lain boleh diberikan gitu. Itu aja Mas Riki. Oke Mas. Selamat berweekend. Iya Pak Riki, mungkin itu yang tapi saya nggak ini sih, tidak, kalau memang hanya dari sisi tinjauan cuacanya saja atau klimatnya, meteorologisnya juga tidak masalah sih. Kalau mungkin ada sisi lain yang perlu disimpulkan, potensi-potensi yang lain begitu. Ya. Baik Pak, terima kasih masukannya luar biasa. Untuk kedepannya juga memang untuk saat ini memang kami fokusnya untuk analisis dan menarik kesimpulan secara meteorologis, namun ke sektor-sektor, dikaitkan dengan sektor-sektor lain memang belum sempat Pak, tapi tentunya itu jadi masukan yang sangat baik juga bagi kami. Terima kasih Pak arahannya, untuk juga kami bisa mengaitkan dengan potensi-potensi, misalnya aktivitas nelayan ketika gelombang tinggi harus seperti apa, baik nelayan tangkap maupun nelayan wisata seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama karakteris ini Mas, Kisi sini kan terkenal tunanya ya. Mungkin wilayah-wilayah itu
laut tangkap area tangkapnya itu yang perlu juga sebagai tambahan gitu ya. Nah, Iya, unggul siap, Pak. di sini ya, punya keunggulan apa ya, seperti itu. Ya, baik, Pak. Ya, ya. Oke, Mas. Itu aja, Mas. Saya terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Daryatno. Masih ada waktu? Ya, itu untuk kedepannya lah, maksudnya itu. Masih ada waktu sekitar 8 menit lagi mungkin. Rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ini saya nggak baca ini. Ini peta gelombang apa? Peta Analisis angin bulanan, Pak. kondisi. Analisis angin ya. Analisis angin. Analisis angin sama karakteristiknya ya. Bulan-bulan ini ya. Bulan-bulan terjadi gelombang tinggi ataupun angin harus, saya nggak tahu ya, angin misalnya angin dari utara baratan barat daya sana itu, kalau ada angin sana posisi arusnya berubah atau enggak atau gimana ya. Saya memang saya nggak terlalu mendalami sekali ilmu kemaritiman ini, kurang mendalami. Misalnya kalau anginnya bulan-bulan apa tadi, awal tahun, terus bulan apa tadi, Agustus ya, awal Juli, Agustus. Nah seperti itu antara angin sama gelombang, terus arus sama pasut. Nah ini perlu maksudnya ada perubahan atau apa ya, antara arus tinggi gelombang, arus laut, pasang surut. Nah itu yang perlu dicari ininya, karakteristiknya terjadi sama atau kalau gelombang angin dari arah utara arusnya berubah, terus karakteristik pasutnya gimana, itu Pak Riki, Pak Horil, itu aja. Baik, terima kasih atas masukannya Pak. Mungkin jadi masukan untuk kami ke depannya. Rekan-rekan yang lain mungkin masih ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Boleh satu lagi? Baik, silakan Kak Monik. Mau lihat dulu yang semester pertama angin. Yang saya mau tanyakan di sini, di Teluk Tomini ini bagian timur ya, bagian timur dan barat ya. Di sini dari semester 1 sampai semester 2 itu anginnya saya lihat kalem terus. Kecuali di bulan apa tadi? Agustus September kayaknya itu baru Agustus September yang agak ada perubahan warna di situ. Yang saya mau tanyakan penyebabnya apa? Apakah memang seperti itu untuk di wilayah Teluk? Apakah tidak ada terjadi angin kencang atau bagaimana? Soalnya kalau menurut logika kan seharusnya di situ anginnya kuat gitu kan? Karena kan dia kayak kebekep, kayak apa ya? Kayak terkurung seperti itu. Tapi di sini kalem terus. Demikian pertanyaannya. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Kak Riki. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menarik memang daerah-daerah perairan tertutup seperti Teluk Tomini ini sangat unik ya, karena sebenarnya dia secara apa ya, sifatnya itu bisa saja mengumpulkan massa-massa udara
dari laut sehingga terkumpul di situ, dimampatkan. Nah, tapi kalau kita lihat secara luas untuk secara geografis, jadi cenderung itu angin dari laut yang berhadapan dengan Teluk Tomini itu adalah Laut Maluku bagian selatan. Nah, sedangkan laut ini cenderung siklusnya adalah arah utara selatan, sehingga tegak lurus dari Teluk Tomini. Ya mungkin bisa saja akan diperkuat angin yang ada, bahkan gelombang yang ada di Teluk Tomini jika dia akan menghadap langsung atau sejajar dengan arah datangnya angin. Nah, jika arah datangnya angin terbuka, artinya langsung masuk ke dalam teluk, itu bisa saja memicu angin dan gelombang tinggi di wilayah tersebut. Namun ini karena posisinya tegak lurus, jadi hampir 90 derajat seperti itu, karena siklusnya itu kalau utara ya berarti dari atas, sedangkan Teluk Tomini itu ada di sebelah kiri ya. Jadi arah datangnya angin dan juga arah datangnya gelombang itu sangat berpengaruh di daerah-daerah tertutup seperti Teluk Tomini ini ya. Nah, barangkali itu analisis dari kami. Terima kasih. Baik, bagaimana Kak Morik, apakah terjawab? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Apakah ada rekan yang lain lagi untuk pertanyaan atau tanggapan? Baik, sepertinya sudah tidak ada Pak Diki. Apakah bisa ditutup atau bagaimana? Ya baik, barangkali dari kami peserta pelatihan teknis ya bisa dibilang alumni karena sudah ditutup pada tanggal 30 September ya kalau tidak salah, karena sudah ditutup, tapi kami masih punya tugas-tugas seperti ini. Kami tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada khususnya pimpinan Stasiun Meteorologi Maritim Bitung yang telah memberikan kesempatan bagi kami, khususnya saya dan juga Saudara Irul dalam mengikuti latihan teknis. Dan ini adalah beberapa produk hasil pelatihan yang sudah diajarkan bagi kami dan tentunya kami juga berharap ini bisa bermanfaat. Demikian juga bagi rekan-rekan yang ingin bersama-sama belajar, bisa kami juga sama-sama ya kita pelajari bersama, karena ini bukan hanya sebagai analisis gelombang bulanan, tapi kita juga bisa manfaatkan untuk pengolahan permintaan data. Jadi kalau ada misalnya user yang meminta data, kita bisa olah dengan dengan cara-cara seperti ini. Ya, barangkali itu dari kami. Sekali lagi terima kasih Pak Kasmar, kemudian Bu Kasubag Tata Usaha, rekan-rekan pegawai Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, kemudian juga Pusdiklat dan juga Pusat Meteorologi Maritim yang telah memberikan kami kesempatan, yang telah mengundang kami untuk bersama-sama mengikuti pelatihan teknis meteorologi maritim tahun 2020. Barangkali itu dari kami. Mungkin dari Saudara Irul ada yang mau disampaikan sebelum mungkin kami akan minta arahan selanjutnya dari Pak Kasmar. Ya. Baik, sudah terwakili sebetulnya. Oh ya. Kayaknya tidak perlu arahan. Kalau dari kegiatan-kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan tiap bulan sekali, terutama akhir bulan ya.
akhir bulan atau awal bulan bisa sebagai bahan untuk evaluasi. Itu Pak Riki, Pak Khairul, teman-teman Ya, Pak. sekalian, Bapak Ibu, kali misalnya tiap bulan Januari, Februari itu awal bulan misalnya ada evaluasi, akhir bulan juga ada evaluasi, atau sebulan kalau banyak kesibukan sebulan sekali tidak apa-apa. Hari ini adalah bagian dari bagaimana kita mengasah ketajaman dalam membuat forecast itu. Kemudian yang kedua, selain membuat ketajaman itu bisa menyamakan persepsi atau bagaimana kita itu masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri dalam membuat forecast. Nah, dengan diadakan acara semacam ini, artinya yang masing-masing itu punya karakteristik, ini bisa digabungkan. Masing-masing punya keunggulan dalam memberi karakteristik dalam membuat forecast. Nah, ini kalau sudah disatukan, ya sering mengadakan acara seperti ini, saya kira hasilnya akan lebih bagus gitu. Dan yang ketiga terakhir itu dengan sering mengadakan acara seperti ini tentunya sebagai ajang silaturahmi untuk teman-teman kita semua ya dalam mempererat ikatan keilmuan dalam membuat forecast ataupun ikatan kita bersaudara, satu keluarga. Itu Pak Riki. Nah, itu saja saya kira. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Luar biasa saran masukan dari Pak Kasmar. Baik, karena sudah waktunya sudah habis, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kasmar, Pak Kasubag TU, Bu Kasubag TU, dan juga rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti, menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi hasil pelatihan teknis meteorologi maritim tahun 2020 ini dengan baik dan sampai akhir. Baik, kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Amin. Oke, Terima sukses kasih. selalu. Sama, Terima kasih, Pak. Pak. Ya Pak Riki, Pak Heri, Ibu Kas, dan lain-lain teman-teman semua. Sudah. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih, Kak. Ini macam